Danau Toba merupakan salah satu wisata super prioritas yang dimiliki Indonesia. Peningkatan arus wisatawan menuju ke kawasan Danau Toba terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dengan adanya peningkatan target arus wisatawan yang masuk ke kawasan Danau Toba, menuntut peningkatan prasarana dan sarana pada kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba, khususnya dari dan menuju Pulau Samosir. Kecelakaan kapal tenggelam kembali terjadi di Danau Toba pada Jumat kemarin. Tim SAR berupaya menyelamatkan para korban yang mengapung di Danau Toba. Sejumlah korban. Riwayat kecelakaan transportasi di kawasan Danau Toba mendorong Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan hingga stabilitas kapal. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merancang sebuah grand design transportasi danau dan stabilitas kapal di kawasan wisata Danau Toba. Penelitian ini memadukan perencanaan antara infrastruktur transportasi dengan pengembangan kawasan Danau Toba, serta sinkronisasi program antar infrastruktur yang mendukung pertumbuhan di dalam kawasan Danau Toba. Badan Litbang Kementerian Perhubungan menyelenggarakan studi terkait dengan grand design penataan transportasi danau di kawasan Danau Toba. Di dalam grand design tersebut terutama adalah terkait dengan pengembangan di 4 lintas dermaga penyeberangan yang menuju ke Pulau Samosir. Pembangunan di pelabuhan di Ajibata, Ambarita. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di dalam studi grand design tersebut. Juga kami melihat juga di Simanindo Tigaras juga dalam tahap proses sehingga nanti akhir tahun 2020 pembangunan untuk prasarana pendukungnya bisa diselesaikan. Onanlungu Balige juga dalam progres yang sama maupun dengan pelabuhan penyeberangan Muara ke Sipinggan. Kami berharap hasil studi grand design Danau Toba ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya di kawasan Danau Toba, dengan menerapkan transportasi yang berwawasan 3E, yaitu attractive, amenity, accessibility. Sehingga kalau ini bisa diciptakan di kawasan Danau Toba, maka akan meningkatkan arus kunjungan wisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Menggunakan konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, pembangunan infrastruktur pelabuhan menjadi bagian penting dalam mendukung aksesibilitas di kawasan strategis nasional pariwisata Danau Toba. Tidak hanya kekayaan alam, Pulau Samosir memiliki berbagai kekayaan budaya masyarakat Batak yang khas, seperti ulos, si gale-gale, dan berbagai kekayaan budaya lainnya. Sinkronisasi pembangunan infrastruktur di kawasan ini tentu akan berdampak panjang berkelanjutan terhadap ekonomi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Danau Toba itu luar biasa indah ya. Saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah bosan-bosannya untuk berlibur ke sana, apalagi terakhir ini banyak sekali dikembangkan daerah pariwisatanya seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan wisatanya, dan juga teknologi yang berkembang saat ini juga saya rasa sangat berperan ya. Terakhir saya punya pengalaman tahun lalu menggunakan KMP Ihan Batak untuk menyeberang ke Pulau Samosir, itu cukup menyenangkan dan saya optimis dengan adanya pembangunan dan penataan ini akan lebih banyak mengundang turis yang lokal maupun yang internasional, pasti akan lebih berkembang lagi ke depannya. Untuk mimpi saya sih semoga suatu saat Danau Toba bisa punya cable car seperti di tempat-tempat wisata di luar negeri, misalnya seperti di Hong Kong, Vietnam ataupun Swiss.
Kapal penyeberangannya cukup bersih dan nyaman, jalur darat dan dermaga juga sudah cukup baik. Beberapa dermaga saya lihat masih proses pembangunan. Semoga semakin berkembang integrasi transportasi di kawasan wisata Danau Toba supaya memudahkan wisatawan dan mobilitas warga di kawasan ini. Saya kira perlu juga ditingkatkan hospitality dan jenis wisata yang variatif supaya wisatawan senang untuk kembali ke sini. Kemajuan pariwisata Danau Toba saat ini tentu karena didukung infrastruktur yang baik dan memadai. Perkembangan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan stabilitas kapal di kawasan wisata Danau Toba tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam berkolaborasi membangun infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Untuk memenuhi peningkatan pelayanan transportasi di Danau Toba harus membangun sarana dan prasarana untuk lebih meningkatkan kawasan wisata di Danau Toba. Dan untuk mendukung sarana prasarana tersebut juga harus didukung oleh pengelolaan dari organisasi, baru sumber daya manusia, dan regulasi yang ada. Penataan transportasi di kawasan Danau Toba yang terintegrasi tidak dapat dilakukan dengan waktu yang pendek, tapi sangat memerlukan waktu yang sangat panjang supaya pembangunan sarana prasarana di kawasan Danau Toba itu dapat berjalan dengan baik. Studi Grand Design kawasan Danau Toba ini menghasilkan maket dan roadmap pengelolaan kawasan Danau Toba. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ini adalah aspek pengelolaan, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, aspek pengawasan, aspek pariwisata, aspek sosial dan budaya, aspek sarana dan prasarana transportasi yang tepat, aspek ekonomi, aspek kerjasama pemerintah dengan pihak swasta. Kementerian Perhubungan mengembangkan 12 pelabuhan penyeberangan yang ada di kawasan Danau Toba, yaitu Pelabuhan Balige, Muara, Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, Sipinggan, Onan Runggu, Onan Baru, Nainggolan, Pakara, dan Marbun Toruan. Tidak hanya itu, akan dilakukan pula pembangunan 5 kapal besar untuk melayani angkutan penyeberangan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan KSPN Danau Toba. Ada beberapa infrastruktur yang terkait langsung dengan kepariwisataan yang sudah masuk ke Samosir, baik itu dari dari pusat maupun dari daerah, dan ini patut kita syukuri, termasuk infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan pintu masuk ferry. Ini saya kira sangat-sangat membanggakan buat kami di Samosir karena tentu akan mempermudah aksesibilitas. Karena 3 hal ini saya kira harus ada di Samosir ini, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dan aksesibilitas ini saya kira dari Kementerian Perhubungan ini saya kira sudah sangat membantu kami untuk mempermudah mobilitas transportasi danau di Kabupaten Samosir. Tentunya akan mempermudah dan meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan tentunya untuk berkunjung ke Samosir. Saat ini, wisatawan yang ingin mengunjungi Danau Toba tidak perlu khawatir lagi, sebab aksesibilitas ke Danau Toba dapat dijangkau melalui udara dengan Bandara Internasional Silangit, jalur darat melalui Jalan Lingkar Danau Toba dan Jalan Lingkar Pulau Samosir, serta melalui jalur danau yang dapat ditempuh dengan kapal feri dan kapal kayu wisata melalui 9 dermaga yang tersedia. Arsitektur pelabuhan yang modern dan aman, fasilitas kapal yang baik, dan penerapan protokol 3K, kesehatan, keamanan, dan keselamatan siap menanti wisatawan mengunjungi kawasan strategis nasional pariwisata Danau Toba.